الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita telah melanjutkan kembali akhirnya bacaan Al-Quran kita di surah Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Karena kemarin pemirsa banyak yang menanyakan, wah ini dilanjutin atau enggak gitu. Dan sekarang kita telah melanjutkan. Dan di sini kita akan tahsin bersama, belajar bersama. Kalau kita perhatikan di sini ada waja'u bisihrin azim. Ada huruf ja di ayat 116-nya. Dan di bawahnya lagi di situ ada faidza hiya talqafu ma yafikun. Nah, ini kadang-kadang pelafalannya sama tapi berbeda. Ja dengan za. Ja dengan za. Kebanyakan yang masih sulit untuk mengucapkan ja dengan za itu banyak sekali. Karena beda ya. Ja dengan za. Coba sama-sama. Ja. 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 Ja biasa ya karena itu huruf terbukanya mulut. Ja. 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 Tapi jangan sampai juga ada unsur c. Ja. Ja. Itu alay namanya ya kalau bahasa gaulnya ya. Lebay ya. Jangan sampai ja. Tapi ja. Jelas hurufnya, ja, jangan sampai ja, oke? Kalau za, biasa, za. Di ujung, mohon maaf pemirsa, jadi di gigi, di seri yang bawah sini ya, tempelkan lidah, za, 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 zazizu. Nah, bagus nih ya, kayaknya yang di studio pinter semua ya. Karena pemirsa yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang salah. Di bahasa Arab kalau salah huruf itu bisa beda arti. Ya, tanya aja guru-guru kita semua. Contoh, zunub dengan junub. Contohnya nggak enak banget. Beda kan? Iya, beda, Kalau beda. zunub itu artinya dosa-dosa. Dosa-dosa. Kalau junub bacanya junub, terus jadi mandi junub. Oh, mandi junub. Jadi Apa jauh, ya.
ngambil contoh yang dekat dengan dia. Soalnya, Iya. maaf, Jadi- soalnya dia nggak jarang gitu ya. Jarang, Masya iya. Allah. Jadi kita perlu belajar Iya, agar Masya agar kita lidah kita terbiasa. Nah itu penting banget. Betul. Masya Allah, bicara masalah lafaz, bicara masalah arti yang berbeda. Betul. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Abdul Kafi atas Sama-sama. penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita sudah melanjutkan pembacaan Al-Quran kita di surah Al-A'raf ayat 116 sampai 117. Nah lanjut lagi nih. Ada lagi nih bicara masalah tentang surga ya. Yang katanya masalah surga ini katanya mudah, tapi kok yang satu ini agak sulit. Bahkan rata-rata gagal karena nggak ikhlas. Apaan tuh? Nah tapi kalau sampai sukses bakal mendapatkan surga yang namanya Al-Qazimina Al-Ghaiza Wal-Afina An-Nas. Wah, nah memang cara amalannya apa sih? Ya Allah, langsung aja kita minta guru kita penjelasannya. Ustadz Maulana, mohon izin waktunya silakan. Ya, panjang namanya. Panjang namanya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih tim Islami Tinda yang membuat kita hari ini bahagia. Karena kita membahas tentang surga, bahkan kita mencari jalan apa yang memudahkan aku masuk surga. Tepuk tangan dulu dong. Apa itu? Al-Kazimina Al-Ghaiza Wal-Afina An-Nas. Ya, bener. Iya benar. Atau singkat aja, pintu ridho. Bagaimana kita bisa ridho akan apa? Ridho terhadap manusia, ridho terhadap ketentuan Allah. Inilah orang-orang khusus untuk orang-orang yang suka memaafkan kezaliman orang. Udah jelas-jelas belum dibayar utangnya. Udah jelas-jelas utangnya ditunda-tunda nggak dibayar-bayar. Habis itu dia berkata, aku ikhlaskan. Aku maafkan. Udah jelas-jelas. Saya kagum pada Jenderal Yusuf yang ada di Makassar, Panglima kita yang luar biasa. Yang hebatnya punya anak namanya Jory. Jory itu yang rumah sakit akademis di Makassar. Itu maaf ada seseorang, maaf ya taruhlah sakit, lantas disuntik, lalu waktu itu tetanus dan meninggal. Mau tahu yang menyebabkan meninggal anaknya disekolahkan di luar negeri. Bukan malah ditutup. Orang-orang seperti yang hebat. Ada yang ceritakan adalah pengawalnya yang ceritakan sama saya. Hebat belah. Kalau kita bisa memaafkan orang yang luar biasa jahat sama kita, itu yang hebat. Maka inilah pintumu. Termasuk si orang tua. Orang tua diledekin anak, dipipisin. Marah nggak bu? Melahirkan. Tidak mau lagi melahirkan. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi. 3 bulan kemudian. Hamil lagi. Suaminya sudah gimana? Dia masih memaafkan. Orang-orang yang mampu mengendalikan dan menekan amarah mereka dan memaafkan saudaranya. Jadi orang yang menahan amarah, maka ada pintu ridho terhadapmu. Makanya bagus. Yang duduk di pojok, ridho duduk di pojok. Kan harusnya aku duduk di sana. Ibu, ridho. Ridho. Maka hari ini ibu langsung masuk TV. Orang-orang yang teguh. Teguh apa? Teguh dalam menjalankan karena ujian kan ada 3. Ujian melaksanakan, ujian meninggalkan larangan, ujian melaksanakan perintah Allah, ujian menjauhi larangan Allah, Masya dan Allah. ujian ketika diuji. Itu luar biasa. Nah, emang ini Kesabaran. susah bicara masalah tentang ridho. Karena banyak orang bicara masalah ridho, ikhlas, semua segala macam itu kalau di mulut gampang. Iya. Tapi di Ada hati orang yang susah. diciptakan dalam keadaan sempurna. Ada yang tidak sempurna. Dan dia ridho. Atas ketidaksempurnaan itu dia ridho. Misal kurang tinggi gitu. Ini kan misalnya ya kan? Iya kan? Iya. Ya Allah. Senang deh kalau gitu. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah nih hari ini bintang tamunya nyolek-nyolek mulu mau nanya. Kita kasih kesempatan lagi. Iya. Ridwan. Pagi ini bukan seru banget. Pak Ustadz, saya nanya ke Habib aja ya. Maaf. Kalau mau nanya ke Habib jangan megang-megang ustadznya. Izin dulu. Aku ridho, aku ridho. Ridho ya.
Habib, saya mau nanya nih. Insya Allah kalau kita sudah ada di surga. Nah, tapi Amin. kita tuh kan beda-beda ruangan, beda-beda Tingkatan. beda tingkatan sama Rasulullah. Terus kita mau ketemu nih, mau ketemu sama Rasulullah. Apakah Allah mengizinkan? Atau sebaliknya, Rasulullah tuh mau ngeliat umatnya di surga di tempat ruangan yang lain, boleh nggak tuh? Ketemu Nabi. Mau dong. Iya. Namanya siapa? Muhammad, Ridwan. Ridwan penjaga surga. Muhammad, empat Muhammad. Saya hari ini. Ahmad. Wah, Saya Ahmad, Bib. Lima. Baik diceritakan sahabat Rasul bersama Thauban. Sahabat Nabi ini sangat cinta kepada Rasul. Pokoknya setiap hari dia pengen selalu ketemu Nabi. Kalau hari itu dia tidak ketemu Nabi, maka dia lihat, dia cari Nabi. Walaupun Nabi dari jauh, pada saat itu dia harapkan saat itu dia memandang wajahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Thauban. Maka suatu saat dia ketemu sama Rasul. Dia katakan, wahai Rasul, engkau meninggal dunia. Aku akan meninggal dunia. Dia punya kekhawatiran ini Thauban. Engkau kalaupun aku masuk syurga, kata Thauban, kalau engkau pasti syurga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk syurga, pasti syurgaku yang paling rendah. Thauban punya kekhawatiran di dunia bisa ketemu Nabi, takut di akhirat tidak bisa ketemu sama Rasul. Maka sakata Rasul, Nabi diam. Fa'auhallah ila Rasul. Allah wahyukan kepada Nabi, ma yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladina anamallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa husna ulaika rafika. Jangan khawatir, Allah yang jawab. Kata Allah, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasul, jangan khawatir. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah, taala, para siddiqin, para orang soleh, para syuhada, dan bersama Nabi. Dan Amin. dalam satu riwayat, Nabi itu keliling nanti di surga, pintu ini keliling melihatin umatnya di oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak usah Insya khawatir Allah. tuh, Iya. ya Ridwan. Mudah-mudahan saya bisa ketemu Rasulullah kalau udah ada di Amin. surga. Bagus loh Amin. namanya Ridwan, artinya penjaga surga kan? Iya, Muhammad Masya Allah. Ridwan, pas banget kan? Iya, ribet ya. Ini orang ketawa mulu. Takutnya koslet doang. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat bintang tamu kita ini, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya sama semua jamaah. Yang belum berangkat haji angkat tangan. Oh, yang belum berangkat haji lebih banyak ya Bu ya. Nah tapi ini bicara masalah tentang haji ini, ternyata ada yang namanya pintu surga itu bisa dimasuki dengan orang-orang yang sudah pernah berhaji. Nah tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak mampu naik haji terus meninggal? Apakah berarti tidak mampu memasuki pintu surga melalui pintu hajinya? Yuk pertanyaannya kita minta jawaban dari guru kita, Habib Baghir. Mohon izin waktunya, silakan Bib. Tafadhol, tepuk tangan dong buat guru kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-umrah ba'dal umrah mukaffirat lima bainahuma. Umrah setelah umrah mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang diterima, haji yang mabrur, tidak ada imbalan yang setimpal kecuali surganya Allah. Jadi orang-orang yang hajinya diterima pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Salah satu cara kita memesan surganya Allah, menginginkan meraih surganya Allah dengan apa? Dengan kita menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang mampu, maka itu suatu kewajiban. Salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Maka perhatikan, ya, perhatikan kalau kita sudah mampu dalam rezeki, mampu dalam perjalanan, ya, maka kita wajib untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di dalam menunaikan ibadah haji harus kita perhatikan. Haji di situ yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah yang mendapatkan surganya Allah, haji yang mabrur, haji yang diterima. Bagaimana haji yang diterima? Yang pertama, haji yang diterima adalah haji orang-orang yang niatnya tulus, ikhlas, ingin menunaikan perintah Allah. Ingin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haji karena ingin gelarnya. Bukan haji karena ingin sanjungannya atau panggilannya. Ya, bukan haji untuk itu semua. Tapi yang betul-betul niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus menjadi perhatian untuk kita. Kita harus tashihun niyah, perbaiki niat kita dulu.
dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terpenting dalam haji yang diterima yang menjadikan kita bisa mendapatkan surganya Allah adalah haji dari rizki yang halal. Rizki yang baik yang kita dapati, bukan dari hasil yang buruk, bukan dari mencuri, bukan dari korupsi, bukan dari hal yang lain, tapi dari hasil yang penuh keberkahan. Hasil yang baik. Sebab apa? Setiap orang nanti yang akan pergi haji, mereka semua akan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka semua akan mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tapi kalau seseorang yang berangkat hajinya dengan harta yang haram, dengan rizki yang tidak baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, aku tidak memanggilmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu sebab engkau melaksanakan ibadah haji dari harta yang haram. Tapi orang yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang baik, harta yang halal, setiap dia melangkahkan kakinya dan dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, maka Allah akan mengatakan, aku memanggilmu, keselamatan dan kebahagiaan untukmu, sebab engkau melaksanakan ibadah haji dengan harta yang baik. Kau melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan khusyuk dan akhlak dalam menjalankan ibadah haji. Ketika kita ingin menunaikan ibadah haji, kita ingin menghadap siapa nih? Raja segala raja. Allah Jalla Jalalu yang maha besar, yang maha agung. Maka kita perlu adab, perlu akhlak. Masya Allah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, perjalanan haji itu bagaikan perjalanan kita ke akhirat. Allah. Maka renungilah perjalanan hajimu. Bib. Setiap langkah kau meninggalkan keluarga seperti langkah kau akan sakaratul maut meninggalkan Allahu kehidupan. Akbar. Berarti haji akan membawa kita kepada akhirat, insya Allah kepada surganya Allah. Amin amin ya Allah. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa kalau perempuan itu melahirkan pahalanya pahala haji. Betul. Terus kalau misal orang yang miskin ibadah sholat Jumatnya itu adalah hajinya. Betul. Orang miskin. Orang yang sholat Isyraq, sunnah isyraq juga pahalanya seperti haji. Masya Allah. Jadi sebenarnya nggak harus juga kalau memang nggak mampu pergi haji harus dengan uang. Kalau ya, tapi tidak bisa dengan mampu, yang lain. berarti dengan ibadah yang lain, Masya insya Allah Allah. mendapatkan Allah. pahalanya. Jazakallah khair. Makasih banyak Abi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nih seru nih abis ini nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Kita udah siap nih, nanti guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kita di @islamitunda.tv. Jadi yang belum sempat mengirimkan pertanyaan langsung kirimkan pertanyaan sekarang. Dan juga lanjutkan lagi, nanti akan ada doa juga yang akan dibaca sama-sama ya. Yang akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad. Yang di rumah siapkan catatannya, yang belum kirim pertanyaan, kirim pertanyaannya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah.